ini kami dari Universitas Sanata Dharma mau menjalankan program Healing Earth. Bapak namanya siapa ya, Pak? Pak Martono. Pak Martono. Ya. Bapaknya, Pak? Boleh minta perkenalan, Pak? Namanya siapa, Pak? Bagio. Pak Bagio. Pak Martono. Nah, ini kami dari Universitas Sanata Dharma, Pak. Nanti kita mau nanam pohon. Jadi sekalian bersih-bersih setelah acara ini gitu. Jadi ini apa namanya? Kami dari berbagai macam program studi, ada biologi, ada teknik mesin juga gitu. Nah, tujuan kita datang ke sini nih buat ya nanam pohon, buat menjaga kebersihan gitu lah, Pak. Kira-kira tanggapan Bapak gimana, Pak, kalau misalnya kita menanam pohon di tempat ini? Ya mungkin lebih bagus, Mas. Yang jelas ketersediaan oksigen semakin banyak. Iya. Semakin banyak pohon, semakin banyak oksigennya. Kalau di sini kan juga banyak sampah plastik, Pak. Itu kira-kira gimana ya, Pak? Apa kesadaran masyarakat mungkin kurang juga atau gimana? Kemungkinan kurang kebersihannya. Plastik itu memang kesadaran dari masing-masing untuk memilah buangan. Sama karena proses plastik itu kan lebih rumit. Iya. Ureannya. Iya, siap. Jadi mungkin itu sekian presentasi kami sosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Selamat siang, Pak. Jadi ini kita sudah melakukan tugas service learning di Green Canyon. Kita udah nanam tadi ada 7 bibit kelor sama 3 bibit pohon cemara. Terus nanti kita bakal bersihin sampah plastik sama ngasih poster ini gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu, Pak. Bapak namanya siapa? Terima kasih teman-teman dari Universitas Sanata Dharma dari berbagai angkatan dan jurusan. Iya, benar. Ya. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam rangka membangun Green Canyon. Green Canyon adalah tempat wahana atau ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk berkegiatan. Tidak hanya di Padukuhan Kayen, tidak hanya di Condong Catur, tapi skala domestik. Seluruh warga Jogja boleh melaksanakan kegiatan di Green Canyon. Di sini saya Rahmat Rusilistio atau biasa dipanggil Mamat. Saya sebagai sekretaris Pok Darwis kelompok sadar wisata Green Canyon. Green Canyon sendiri terbentuk pada tahun 2016. Jadi setelah 2016 kita melakukan pengembangan yang dulunya tempat ini adalah semak belukar atau hutan sungai yang masih belum terolah, belum terjamah. Tapi setelah beberapa pemuda melakukan kegiatan di bantaran sungai secara tidak sengaja, ternyata tempat ini sepertinya bagus ya kalau kita bikin semacam ruang terbuka hijau dan sebagai wahana untuk berkegiatan masyarakat. Di sini pesan-kesan kami setelah ada teman-teman dari akademisi, kita sangat bersyukur karena memang pendekatan akademis yang membangun ini yang kami harapkan. Walaupun sekedar penanaman beberapa jenis tanaman, tapi itu adalah urgensi dari pembangunan green dengan yang makna sebenarnya, yaitu adalah penanaman, karena green sendiri kan bermakna hijau. Nah, dengan kegiatan penanaman ini harapannya nanti tidak hanya berhenti di angkatan kalian, teman-teman tugas hari ini atau semester ini, tapi harapannya kerjasama dengan berbagai universitas, akademisi, khususnya dari teman-teman Sanata Dharma dapat berkesinambungan, sustain gitu. Seperti itu, Mas. Iya. Mungkin ada lagi? Ada lagi?
beberapa. Yang pertama, ada kerapatan pohon yang masih belum merata di beberapa titik. Kemudian keterbatasan dana, jadi dananya tuh belum memadai secara finansial. Terus fasilitasnya tuh juga kurang memadai seperti toilet, akses disabilitas, dan kotak sampah. Terus banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh para pengunjung. SDM-nya juga belum siap memberikan pelayanan yang optimal. Dan yang terakhir, belum ada kerjasama dengan organisasi penanggulangan bencana. Ada tujuan penanganan di area Green Kayen berupa mencegah longsor di tepi sungai, menambah jumlah dan kerapatan pohon, mengelola sampah dengan baik dan efektif, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi untuk kegiatan yang kita lakukan selama di Green Canyon, jadi kita melakukan penanaman 10 bibit tanaman, di mana 7 bibit kelor dan 3 bibit cemara. Saat menanam kami juga didampingi oleh salah satu petugas dari Green Canyon, yaitu Pak Ahmad. Sembari kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kebetulan ada acara sepeda di sana tentang pentingnya menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, selain menanam 10 pohon dan melakukan sosialisasi, kami juga membersihkan sampah plastik yang ada di lingkungan Green Kayen, memberikan tong sampah dan sapu kepada pengelola Green Kayen, serta memasang poster, banner di tempat yang strategis untuk melakukan ajakan kepada para pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya dan gerakan ayo menanam pohon. Alasan kami memilih permasalahan tersebut. Jadi alasan kami memilih 2 permasalahan di atas karena kedua permasalahan tersebut merupakan masalah utama yang dialami masyarakat di Green Kayen. Sampah yang berserakan tentunya mengganggu estetika Green Kayen dan menyebabkan banjir. Kemudian kurangnya pohon di area pinggir sungai Green Kayen juga dapat memicu tanah longsor atau erosi air sungai. Kita akan bahas dari segi ilmu pengetahuan. Nah, secara ilmiah, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam ilmu ekologi, akumulasi sampah padat di lingkungan terbuka itu menyebabkan penurunan kualitas habitat dan mengancam keanekaragaman hayati. Secara ilmiah, vegetasi khususnya pohon memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam ilmu klimatologi dan geografi lingkungan, pohon membantu mengatur suhu lokal melalui proses transparansi dan menyediakan keteduhan alami yang mengurangi efek urban heat island. Nah, dari segi etika sendiri, kegiatan kita di Green Kayen itu sudah merupakan aktualisasi dari tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat bumi sebagai bagian dari komunitas kehidupan. Dasar dari kegiatan kami itu adalah dari etika lingkungan hidup, yang itu dimana dari pertama adalah alam memiliki nilai intrinsik, yang kedua alam memiliki nilai instrumental, dan juga yang ketiga adalah nilai keberlanjutan lingkungan menyeimbangkan nilai intrinsik dan juga nilai instrumental dari alam sendiri. Nah, etika lingkungan ini menekankan bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam memiliki konsekuensi, baik terhadap keseimbangan ekologis maupun terhadap hak makhluk hidup lain untuk hidup layak. Dalam kerangka spiritualitas, alam dipandang sebagai manifestasi keadilan ilahi. Setiap pohon, sungai, dan tanah memiliki nilai sakral karena berasal dari sumber yang terasing. Oleh karena itu, merusak lingkungan berarti mencederai ciptaan Tuhan.